Halo semuanya, saya Radatul Rozita Bahar. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang pengetahuan dan juga ilmu. Nah, pengetahuan dan ilmu itu apa sih? Apakah keduanya berbeda? Kalau berbeda, apakah pengetahuan itu termasuk ilmu ataukah ilmu yang termasuk pengetahuan? Nah, jadi di video ini kita akan membahas tentang kedua hal tersebut. Selain kita membahas tentang pengertian ilmu dan juga pengetahuan, di video kali ini kita juga akan membahas tentang sumber-sumber pengetahuan, jenis-jenis pengetahuan, ciri-ciri ilmu, syarat-syarat ilmu, dan tentunya juga nanti kita akan membahas tentang perbedaan antara ilmu sama pengetahuan tersebut. Oke, kita langsung saja ke bagian yang pertama. Apa sih itu pengetahuan? Di sini sudah ada beberapa pengertian dari pengetahuan. Yang pertama yaitu pengetahuan secara bahasa atau etimologi. Secara etimologi, pengetahuan itu berasal dari bahasa Inggris yaitu knowledge. Secara istilah, pengetahuan adalah hasil dari proses mencari tahu, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak dapat menjadi dapat. Nah, di dalam proses mencari tahu ini terdapat berbagai macam metode dan konsep-konsep, baik yang didapat melalui pendidikan ataupun melalui pengalaman. Nah, di sini juga ada pengertian pengetahuan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, pengetahuan adalah segala suatu hal yang diketahui serta kepandaian yang berkenaan dengan suatu hal atau mata pelajaran. Nah, selanjutnya di sini ada sumber-sumber pengetahuan. Sumber ilmu pengetahuan merupakan alat atau sesuatu dari mana individu itu memperoleh informasi. Nah, karena kita sebagai manusia memperoleh informasi dari indera dan juga akal, maka kedua alat tersebut dianggap sebagai sumber ilmu pengetahuan. Nah, di sini ada beberapa tokoh yang mengemukakan pendapatnya, yaitu ada John Hovers. John Hovers ini berpendapat bahwa sumber-sumber pengetahuan itu berasal dari 6 hal. Yang pertama yaitu pengalaman indera, nalar, otoritas, intuisi, wahyu, dan juga keyakinan. Yang kedua ada David Hume. David Hume ini mengemukakan bahwa manusia sejak lahir tidak memiliki pengetahuan sama sekali, dan pengetahuannya itu diperoleh melalui penginderaan. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis pengetahuan. Burhanuddin Salim mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh manusia itu ada 4 jenis. Yang pertama ada pengetahuan biasa, pengetahuan ilmu pengetahuan, pengetahuan filsafat, dan yang terakhir ada pengetahuan agama. Pengetahuan biasa yaitu pengetahuan yang di dalam ilmu filsafat disebut dengan common sense. Common sense ini diperoleh melalui pengalaman sehari-hari. Contohnya, air bisa digunakan untuk menyiram tanaman, makan bisa menghilangkan rasa lapar, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua yaitu ada pengetahuan ilmu pengetahuan. Pengetahuan ilmu pengetahuan ini yaitu pengetahuan yang dijadikan sebagai terjemahan dari sains, atau bisa disebut juga dengan pengetahuan yang diperoleh dari hasil pengamatan atau pengalaman di dalam kehidupan sehari-hari, yang kemudian dilanjutkan dengan proses berpikir yang teliti dan juga cermat dengan menggunakan berbagai metode. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat ini diperoleh dari hasil pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Biasanya pengetahuan filsafat ini lebih menekankan kepada universalitas dan kedalaman kajian yang dipersoalkan. Dan pengetahuan filsafat ini lebih memberikan pengetahuan yang lebih reflektif dan juga lebih kritis dari pengetahuan yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu ada pengetahuan agama. Pengetahuan agama ini hanya diperoleh dari Tuhan Yang Maha Esa melalui para utusannya. Dan pengetahuan agama ini sifatnya mutlak dan wajib untuk diyakini oleh para pemeluk agama tersebut. Oke, tadi kita sudah membahas tentang pengetahuan. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang ilmu. Di sini sudah ada beberapa penjelasan tentang ilmu itu apa. Yang pertama, secara bahasa atau etimologi. Ilmu berasal dari bahasa Arab yang digunakan di dalam Al-Qur'an dengan akar kata ain, lam, dan mim yang artinya pengetahuan. Secara istilah, ilmu merupakan bagian dari pengetahuan dengan disiplin khusus yang mampu berdiri sendiri dengan metodologinya sendiri yang sudah tersusun secara sistematis.
Nah, di sini juga sudah ada penjelasan menurut KBBI. Menurut KBBI, ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang tersusun secara bersistem dengan metode tertentu yang mampu digunakan untuk menjelaskan atau menerangkan sesuatu atau gejala sesuatu di bidang pengetahuan tersebut. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang ciri-ciri ilmu. Yang pertama di sini ada empiris. Ciri-ciri ilmu yang ini yaitu adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui hasil proses percobaan, penelitian atau pengamatan. Nah, dari proses inilah yang nanti pada akhirnya akan melahirkan suatu pengetahuan. Ciri-ciri ilmu pengetahuan yang kedua yaitu ada radikal. Radikal di sini bukan berarti kebebasan tanpa aturan, tetapi lebih fokus untuk menguraikan persoalan sampai ke akar-akarnya dan lebih menekankan kepada esensi dari persoalan tersebut. Yang ketiga yaitu adalah sistematis. Dikatakan sistematis karena ilmu yang sudah ditemukan kebenarannya harus disebarluaskan. Maka dari segi penyampaian ataupun penyebarluasan ilmu pengetahuan harus disusun secara sistematis, tujuannya agar masyarakat mampu menangkap dan memahami ilmu yang disampaikan tersebut. Yang keempat di sini yaitu ada objektif. Maksud objektif di sini yaitu adalah tidak memihak. Tujuannya agar menghilangkan prasangka atau penilaian negatif dari orang lain. Ciri ilmu yang kelima yaitu ada analitis. Ciri yang sudah pasti dan tentu saja ilmu tersebut terbuat secara analitis, yang dimana ilmu harus disampaikan secara rinci, kritis, dan menyeluruh. Jadi tidak ada yang namanya membeda-bedakan persoalan. Selanjutnya yang keenam yaitu verifikatif. Maksudnya di sini ilmu pengetahuan itu harus sudah melalui pengujian berkali-kali. Pengujian ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atau mencari jawaban dari suatu persoalan atau pertanyaan yang mungkin sampai saat ini masih dipertanyakan. Nah, dengan kata lain, ilmu pengetahuan itu harus bisa dikomunikasikan. Ciri-ciri ilmu selanjutnya itu adalah logis. Ilmu pengetahuan yang logis itu diperoleh melalui metodologi penelitian yang kemudian disusun secara logis. Tujuannya untuk mencapai keseluruhan solusi dan pesan. Ciri-ciri ilmu pengetahuan yang kedelapan yaitu bersifat ilmiah. Jadi, ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah itu diperoleh melalui pengetahuan yang dilakukan secara serius atau bersungguh-sungguh. Ciri-ciri ilmu yang terakhir yaitu kritis. Ilmu yang dikatakan kritis apabila teori tersebut sudah tidak ditemukan lagi teori definitif. Nah, dari kesembilan ciri-ciri ilmu ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan bukan ilmu asal-asal atau abal-abal. Butuh waktu yang panjang untuk mendapatkan ilmu tersebut. Nah, jadi tidak heran kalau kita harus mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk mendapatkan ilmu tersebut. Di sini ada beberapa landasan-landasan atau syarat-syarat ilmu. Ada 3. Yang pertama ada ontologi. Ontologi ini adalah hakikat apa yang dikaji. Yang kedua itu ada epistemologi, yaitu metode untuk memperoleh atau mendapatkan ilmu tersebut. Dan yang ketiga ada aksiologi, yaitu nilai dan kegunaan ilmu yang sudah didapatkan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara pengetahuan dan ilmu yaitu ilmu itu meliputi semua cabang pengetahuan, sementara pengetahuan tidak meliputi semua cabang ilmu yang ada. Yang kedua, semua ilmu adalah pengetahuan, tetapi tidak semua pengetahuan adalah ilmu. Yang ketiga, pengetahuan bisa dikatakan titik awal, sementara ilmu bisa dikatakan titik akhir dalam proses pencarian kebenaran yang dilakukan secara sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.